mau kemana sih? Asik banget tuh. Kita ajak bertualang menikmati indahnya pemandangan alam ya fams. Bisa selfie-selfie juga loh. Terus nikmati juga hidangan khas-khas Banten ya. Rasanya dijamin endes surendes. Makan apaan tuh? Oh, kulit tangkil alias kulit melinjo. Oh, kok dimakan sih? Padahal kulit tangkil dianggap sebagai limbah yang dibuang percuma. Jangan salah fams, di Pandeglang kulit tangkil bisa diolah menjadi masakan yang bikin lidah bergoyang. Biasa dibuat sayur atau oseng-oseng dengan bumbu asam manis pedas. Kayak gini nih, soal rasa, jangan ragu. Asam, asin, gurih, dan pedas. Enak deh fams. Fams, oseng-oseng kulit tangkil cocok loh jadi hidangan favorit keluarga. Kita kasih tahu deh resep dan cara buatnya. Kulit tangkil harus dicuci dulu ya fams. Pastikan juga nggak ada kulit tangkil yang berwarna kehitaman alias busuk. Oh ya fams, nggak susah loh menemukan kulit tangkil di Serang dan Pandeglang. Banyak dijual di pasar atau pedagang sayur. Udah bersih nih. Bahan pelengkap untuk memasak sayur kulit tangkil terdiri dari ikan teri atau boleh pakai jenis ikan asin lainnya. Sesuaikan selera saja ya fams. Kalau bumbunya, gampang kok. Ada cabai merah, tomat, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, asam jawa, garam. Tercampur rata dengan bumbu. Aduh, aroma harumnya mantap, bikin baper. Lapar maksudnya. Kalau rasanya sudah pas, angkat dan hidangkan. Gak kayak bijinya fams, kulit tangkil gak akan memicu penyakit asam urat loh. Jadi aman dikonsumsi. Bahkan nih, berdasarkan penelitian mahasiswa Institut Pertanian Bogor, zat dalam kulit melinjo justru menjadi penawar asam urat. Selamat mencoba ya fams. Hai. Aduh, lagi goreng apa tuh? Awas, jangan sampai kena minyak panas ya. Ayo, siapa yang doyan makan emping goreng? Ternyata banyak juga penggemarnya ya fams. Meski rasanya agak pahit, mulut nggak akan bisa berhenti ngunyah deh. Bikin lagi. Tapi ingat ya fams, jangan makan kerupuk emping berlebihan. Kandungan purinnya bisa memicu asam urat. Kalau mau aman sih, sekalian makan kulit melinjonya ya fams. Oh ya, dari berbagai aneka kerupuk, emping bisa dibilang kerupuk yang dibanderol dengan harga cukup mahal. Mantap.
Sekarang kita lihat dulu ya proses buatnya. Ada rame-rame apa tuh? Bukan lagi arisan loh fams. Para ibu ternyata lagi bikin emping. Cara membuat emping di kampung Balang Gendong, Pandeglang masih sangat tradisional. Cukup gunakan alat-alat sederhana saja. Buah melinjonya digoreng dulu ya fams. Gorengnya nggak pakai minyak, tapi pakai pasir. Karena kulitnya sudah dimasak, jadi melinjo yang digoreng nggak ada kulitnya tuh. Enggak kok fams. Biasanya melinjo tanpa kulit ini dibeli dari petani. Harganya Rp9.000 per kilogram. Kalau lagi mahal, harganya bisa mencapai Rp15.000 fams. Biji melinjo yang digoreng untuk memudahkan cangkang terkelupas dan juga mengurangi kadar airnya fams. Tapi jangan digoreng terlalu lama ya, bisa-bisa melinjonya gosong. Jadi cukup sampai setengah matang saja. Kalau sudah digoreng, kupas cangkang lalu geprek dengan palu kayak gini. Awas, panas loh fams. Saat digeprek, sebaiknya biji melinjo dalam keadaan panas, jadi lebih gampang tumbuknya. Oh ya, ukuran emping yang dibuat juga bervariasi, dari ukuran kecil sampai yang jumbo. Satu kerupuk ukuran jumbo dibuat dari 5 atau 6 biji melinjo yang ditumbuk. Fams, para ibu di kampung Balang Gendong mampu mengolah 10 kg biji melinjo per harinya. Wih, kuat-kuat bener ya Fams. Padahal alat tumbuk yang dipakai dibuat dari besi. Beratnya bisa mencapai 3 kg. Bisa keker deh lengannya. Sekarang emping basah ditata di dalam tampah besar. Lalu jemur deh. Kalau cuaca lagi panas terik, menyemburnya cukup seharian saja. Tapi kalau mendung, bisa lebih lama tuh fams. Kalau sudah kering, emping siap dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Sayangnya, pemasaran emping ini masih terkendala fams. Soalnya emping yang dijual hanya sesuai dengan pesanan warga sekitar saja. Jadi belum sampai didistribusikan ke pasar atau keluar daerah Pandeglang. Kecuali kalau lagi lebaran atau musim orang pulang kampung. Biasa dipesan untuk oleh-oleh tuh fams. Dicemil aja udah enak, gimana kalau dimakan sama gado-gado ya fams? Dijamin, mantul, mantap betul. Tuh, anak-anak aja doyan banget. Kok piring makannya lucu banget ya? Ternyata dibuat dari tanah liat atau biasa disebut dengan gerabah. Fams pasti sudah tahu dong ya, kalau gerabah banyak digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Misalnya piring, teko, atau gelas minum. Maklum, dulu peralatan rumah tangga jarang ditemukan dari kaca atau plastik. Sekarang, gerabah sudah kembali eksis dan dicari peminatnya loh Fams. Gimana enggak? Soalnya gerabah sudah disulap jadi dekorasi rumah kekinian. Jadi lebih keren begitu. Misalnya pot gerabah ini Fams, keren abis. Kalau nggak sempat beli langsung, bisa juga kok pesan melalui media belanja digital. Bentuk dan ukurannya bervariasi, tinggal dipilih sesuai selera. Bukan cuma jadi pajangan, gerabah ini juga bisa jadi pot tanaman beneran. Cantik ya. Fams ingin tahu pot gerabah unik lainnya? Langsung aja deh, datang ke rumah Ibu Tia di Serpong, Tangerang. Wah, semua jenis tanaman ditanam di dalam pot gerabah. Kalau seragam gini, jadi kelihatan makin cantik deh. Apalagi kalau rajin disiram, bisa makin subur tuh tanamannya. Gerabah tanah liat memang paling dicari loh Fams. Soalnya dianggap cara paling mudah bagi yang nggak punya lahan berkebun luas. Selain itu, pot tanah liat juga aman dari rembesan air, sirkulasi udara yang baik, dan suhu udara yang tetap stabil. Cara nanamnya juga gampang. Pastikan bagian bawah pot berlubang. Masukkan media tanam ke dalam pot, cukup setengah bagian pot saja. Lalu tanam tanamannya deh. Tekan-tekan agar lebih padat. Kalau masih kurang, tambah lagi media tanamnya. Biar makin cantik, taburkan batu atau kerikil kecil. Ingat siram deh. Cantik kan? Ngomongin soal gerabah nih Fams, di Banten juga ada ikon kerajinan tangan gerabah.
Konon sudah ada sejak zaman Kesultanan dan diturunkan dari generasi ke generasi, yaitu gerabah Bumi Jaya. Sentra pembuatannya ada di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang, Banten. Semenjak umur 15 tahun, ya dulu sih saya bantu-bantu orang tua pertamanya gitu. Orang tua saya kan perajin, kakek nenek juga perajin. Terus kelama-kelamaan saya bisa bikin gerabah ini, jadi ikut kerja terus gitu. Sampai sekarang. Dulu, hampir semua warga Desa Bumi Jaya bermata pencaharian sebagai pengrajin gerabah farms. Sayang, kini hanya tersisa sekitar 150 pengrajin saja. Penyebabnya, keahlian membuat kerajinan gerabah tidak diturunkan ke anak-anaknya. Mereka lebih memilih bekerja di luar kota Serang, Banten. Sayang banget ya farms, lama-lama bisa hilang dong pengrajin gerabahnya. Proses buatnya masih sama dengan gerabah pada umumnya. Tanah liat harus diolah terlebih dahulu sampai teksturnya kalis, farms. Campur tanah liat dengan air dan pasir sungai, aduk sampai rata. Oh iya, tanah yang diolah juga berasal dari Desa Bumi Jaya loh. Soalnya kualitasnya dikenal sangat baik untuk membuat gerabah. Kalau teksturnya sudah pas, baru deh dibentuk dengan bantuan alat tradisional kayak gini nih farms. Kalau di Bali sih, alat putar ini disebut dengan pengeyunan. Kalau sudah selesai, jemur deh farms. Proses jemur masih mengandalkan sinar matahari secara langsung agar gerabah bisa kering sampai ke bagian dalam. Kalau sudah kering, tinggal rapikan kembali. Siapa tahu ada bagian yang cacat tuh, jadi bisa ditambal ulang dan dihaluskan kembali. Sekarang, gerabah sudah bisa dibakar dengan oven atau pembakaran ladang. Farms, pembakaran ladang adalah teknik bakar yang dilakukan di ladang atau lapangan terbuka. Biasanya kayu dan jerami sebagai media pembakarannya. Nah, sebelum gerabah ditumpuk, di bawahnya harus ditaruh kayu bakar ya farms. Lalu tumpuk gerabah sampai membentuk gunungan. Proses bakarnya butuh 2-5 jam loh. Wih, lama juga ya. Tenang, ada gerabah yang sudah jadi kok. Gerabah sudah siap dipasarkan deh. Ada cangkir, teko dan alat keperluan rumah tangga, celengan, pot tanaman, sampai gentong berukuran jumbo. Harganya bervariasi, mulai dari 1.000 hingga ratusan ribu rupiah. Mudah dan bagus ya. Tapi sayang farms, pamor gerabah Bumi Jaya yang sempat mendunia, kini sudah mulai redup. Dari Banten, kita geser ke Subang sesaat ya farms. Kita nikmati kulinernya yang melegenda. Udah tahu belum farms? Coba deh main-main ke daerah Jalan Letjen Suprapto, Cigadung. Soalnya di rumah antik milik Mak Atik tersimpan resep warisan leluhur. Ada olahan ayam dan bebek yang oke punya. Ngabubui ayam, bukan bubur ayam loh, beda. Bubu yang dimaksud adalah ngebubui alias memendam ayam. Memendamnya pun istimewa, menggunakan sekam alias kulit gabah yang dibakar hingga menjadi arang. Ayamnya jadi masak secara perlahan. Kumaha atuh caranya, Mak? Ayam yang digunakan untuk ngabubui adalah ayam kampung. Bumbunya ada daun kemangi, telur, daun bawang, jahe, serta lengkuas. Haluskan seluruh bumbunya ya farms. Kalau Mati sih pilih pakai alu karena rasanya lebih oke punya dan tekstur halusnya pas. Wah, makin gak sabar nih pingin icip-icip bubui ayam ala Mati. Jika sudah halus, tumis bumbu dengan minyak panas. Oseng-oseng sedikit hingga berubah warna, angkat dan sisihkan. Tuang telur ayam, kocok dalam bumbu halus yang telah ditumis. Aduk dan tambahkan daun bawang. Terakhir, masukkan daun kemangi. Banyak ya, supaya wangi. Lalu balurkan bumbu pada ayam kampung. Bungkus
bungkus dengan daun pisang. Beri daun salam, jahe dan lengkuasnya juga. Baru deh giliran ayamnya. Bungkus seperti membungkus papais alias pepes. Lalu bakar. Membakar ayam secara perlahan dalam timbunan arang sekam membuat bumbu meresap sempurna. Daging ayamnya pun akan menjadi lembut. Juara pokoknya. Pams, olahan bubui ayam adalah resep warisan dari neneknya Mak Ati loh sejak puluhan tahun lalu. Cara memasaknya tidak berubah, masih dipertahankan hingga kini. Mak Ati baru menerima order pesanan bubui ayam sejak tahun 2015 saja. Sebelumnya, ia hanya menyajikan menu bubui ayam spesial untuk acara keluarga atau pesanan tetangga dekat saja. Karena kelezatan bubui ayam menyebar dari mulut ke mulut, akhirnya ia membuka pesanan via online. Satu porsi bubui ayam kampung harganya Rp110.000 saja. Bisa untuk dimakan 4 hingga 5 orang. Siapkan nasi yang banyak ya, soalnya dijamin bakal nambah. Ayam dengan aroma rempah yang menggoda selera. Enak banget. Kita masih punya informasi wisata keluarga yang menarik. Tunggu sesaat lagi informasinya ya Fams. Hanya di Ragam Indonesia. Ahai. Di Serang, ya afdol ya kalau nggak main ke tempat wisata yang lagi hits. Wisata Gunung Pinang namanya. Lokasinya ada di Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Meski dinamakan Gunung Pinang, nggak usah khawatir Fams. Kita nggak perlu capek mendaki gunung yang tinggi. Soalnya ketinggiannya cuma 300 meter di atas permukaan laut. Tiket masuknya murah Fams, cuma Rp10.000 per orang. Di pintu masuk utama, pengunjung akan disuguhi dekorasi payung gelis berwarna-warni. Ah, cantik ya Fams. Untuk sampai di bukit, kita harus jalan kaki sekitar 2 km. Kalau capek, bisa kok bawa kendaraan bermotor. Oh iya, keberadaan Gunung Pinang tidak lepas dari sebuah cerita legenda. Konon, dulu ada seorang janda yang hidup dengan anak laki-lakinya, Dampu Awang di pesisir Teluk Banten. Kemudian Dampu Awang pergi merantau ke negeri Malaka. Setelah kaya raya, ia berjanji akan kembali untuk membahagiakan ibunya. Saat di negeri rantau, Dampu Awang menikah dengan anak dari saudagar kaya raya. Ketika mertuanya meninggal dunia, seluruh harta kekayaan diwariskan kepada Dampu Awang dan istrinya, termasuk sebuah kapal layar dan megah dan mewah. Dengan kapal itu, Dampu Awang dan istri berlayar menuju Banten. Saat sampai di Teluk Banten, ibunya memanggil Dampu Awang. Karena melihat penampilan ibunya yang sudah tua, lusuh dan miskin, Dampu Awang tidak mau mengakui wanita tua itu sebagai ibunya. Ibunya yang sakit hati dan murka lantas menyimpahi anaknya. Di tengah kembali berlayar, kapal Dampu Awang yang megah pun porak-poranda karena diterjang badai dan gelombang. Sehingga kapal terlempar ke arah selatan dan jatuh tertelungkup menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan Gunung Pinang. Sekarang Gunung Pinang menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi kalau ke Serang. Lokasi wisata Gunung Pinang sangat instagramable banget. Soalnya sejumlah titik menjadi spot untuk bersuah foto alias selfie. Ahai. Spot foto paling favorit adalah Jembatan Cinta. Cukup bayar biaya Rp5.000. Puas-puasin deh foto dengan latar pemandangan laut, Karangantu, dan Bojonegara. Tapi fotonya harus gantian ya. Maklum, yang boleh masuk hanya 7 orang saja. Di Jembatan Cinta juga ada spot foto ala-ala balon udara loh. Keren ya. Di bagian atas ada wahana rumah unik, bentuknya kayak miring gitu. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam rumahnya, Fams. Rumahnya cuma jadi properti atau latar belakang foto aja. Pemandangan di sekitar rumah unik juga cantik. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan gunung dan perbukitan. Wah, ciamik.
Kalau mau memacu adrenalin, cobain deh main Flying Fox. Jaraknya mencapai 200 meter. Cukup bayar Rp20.000 saja kok, Fangs. Pakai alat pengaman atau harness dulu ya. Jangan lupa pakai helm. Lalu siap meluncur. Asik. Usai sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa nonton terus Ragam Indonesia ya. Dan jangan lupa cintai Indonesia dengan segala keberagamannya. Cintai Ragam Indonesia. Ahai.